Oke, selamat malam. Saya akan mempresentasikan tugas mini project untuk to-do list. Langsung saja kita ke model dulu, kita ke base. Base ini untuk struct objek basis dari semua model-model yang akan ada nanti. Untuk saat ini hanya to-do saja modelnya. Kita buka to-do. Di sini adalah objek variable-variable dari objek yang to-do, yaitu berupa tipe data dari to-do, yaitu kita panggil base karena tentunya to-do juga pakai base, ID, create data, dan update date-nya. Kemudian task name, status, dan priority. Service. Kita masuk ke DTO dulu. Di DTO ini kita DTO. Oke. Di DTO ini kita mendefinisikan misalnya request dan response ya. Misalnya kita nanti kita bakal buat create to do. Otomatis pada saat kita nanti create to do, kita udah mengikuti DTO nih. Jadi pada saat kita nggak membuat sebuah to do list, kita hanya perlu memasukkan task name dan priority. Jika kita misalnya nambahkan, tadi kan ada status ya, status, maka kan gagal. Karena di DTO dia dibatasi hanya create to do saja. Oke, di list to do response, ini fungsinya untuk pada saat nanti kita memanggil list dari to do yang sudah kita buat, dia akan menampilkan data-data ini berupa ID, task name, priority, dan status. Oke, update to the request. Di sini untuk sebenarnya update status ya. Nah, di sini nanti kita pada saat request, kita cukup masukkan ID dan status yang baru. Oke, status yang baru. Selain dari itu, tidak bisa masukkan. Kemudian search to the request, di sini terbatas hanya untuk memasukkan task name saja. Jadi kita masukkan task name, nanti akan muncul berupa search to the item. Di search to the item kita akan menampilkan 4, yaitu ID, task name, priority, dan status. Kemudian kita terakhir definisikan sebuah slice, di mana slice ini itu memakai data dan dari search to the item. Tapi nanti yang kita panggil itu search to the response di service. Kita masuk ke utils dulu. Utils ini kurang lebih tujuannya untuk pengolahan data ya. Sebenarnya nanti pada saat kita di JSON, kita definisikan dulu to do file path, di mana di sini adalah file path dari si data JSON to do-nya. Pertama, ensure to do file. Di sini tujuannya untuk membaca dan memastikan bahwa file ini ada, file to do list JSON ini ada. Dan jika tidak ada, dia akan membuat directory dari data to do list JSON, dia akan membuat dan membuat filenya juga. Oke. Dan yang selanjutnya adalah membaca to do dari file. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk membaca data-data dari file path ini. Karena kan di sini ada ya to do file path. Jadi dengan membaca nanti to do file path ini, isinya apa aja, dia akan membaca. Nanti tujuan dari ini adalah untuk mengembalikan data kepada variabel yang nanti akan dioperasikan. Jadi ini untuk membaca data-data dari to do file path-nya. Kalau yang terakhir ini kebalikan daripada read to do. Kalau read ini adalah untuk menulis data-data dari request kita dari anggaplah create atau mungkin nanti delete. Intinya kita pada saat nanti kita memasukkan data baru, mengupdate data, kita masukkan updatean dan pembuatan data baru itu menggunakan write to do file dan akan masuk ke dalam data to do list JSON. Oke. Kita masuk ke service. Di service ini adalah logic business. Pertama kita import dulu semua berupa error. Error ini tujuannya untuk menampilkan error. Ya, menampilkan error. Di sini adalah untuk memanggil DTO, model, utils, strings, dan type. Kemudian di sini type to the service struct dan tidak membutuhkan variabel apapun ya karena memang dia hanya berupa logic business. Oke. Di sini new to the service ini berupa constructor. Jadi pada saat nanti kita setiap kali kita membuat sebuah service baru, ya, kita panggil dulu new to the service ini. Baru kita bisa memanggil yang di bawahnya ini. Jadi ini dimasukkan dalam sebuah variabel, nanti variabel itu juga manggil-manggil doang. Oke. Kemudian fungsi pertama adalah create to do. Sesuai dengan ketentuan dari Lumos kemarin diminta untuk membuat validasi. Di sini saya sudah buat validasi. Di mana task name itu tidak boleh kosong. Priority juga tidak boleh kosong. Kemudian kita, nah ini kelihatan kan fungsinya. Jadi tadi read to this from file yang ada di file ini, read to this from file. Itu kita baca datanya. Lalu kita masukkan dalam variable to do. Sekarang variable to do sudah memiliki data-data dari read to this from file. Kemudian kita lihat di sini, ini validasi juga sebenarnya. Saya membuat ini untuk validasi. Apabila nanti data yang kita request ini ternyata sudah ada datanya di dalam file, maka di sini akan kita munculkan error berupa this task is already made. Jadi task ini sudah dibuat.
Kemudian kita definisikan ID, new ID. Ini untuk membuat mengassign ID baru ke dalam request ya, karena ID itu tentunya tidak masuk ke request. ID itu secara otomatis dibuat dengan fungsi getNextID dengan variabel parameter todos. Bagaimana fungsi getNextID? Itu seperti ini. Jadi dia membaca apabila dan tudusnya panjang tudus sama dengan 1, dia return 1. Supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi kejadian di mana pada saat data kosong ID yang tampil di JSON itu berupa 0. Maka kita buat fungsi seperti ini. Kurang lebih sama. Kemudian di sini kita kita baca untuk pembuatan new ID-nya. Lalu kita masukkan new ID ke dalam sini, sudah selesai. Lalu created add itu menggunakan waktu yang ada sekarang, task name sesuai request, priority sesuai request, pending status selalu pending untuk di awal ya, setiap kali di awal itu selalu pending saya settingnya. Kemudian kita masukkan data baru itu ke slice to do, kita masukkan data baru yaitu new to do. Jadi nanti udah masuk ya. Lalu habis itu kita sudah dapat ya, sudah to-dos yang tadi, yang variable to-dos ini sudah memiliki data-data baru, create yang baru. Kita write lah ke dalam file JSON. Masuklah dia, lalu kita return. Kemudian list to do di sini tentunya sama fungsinya. Kita baca dulu. Cuman tadi kan untuk validasi. Di sini to-dos-nya benar-benar kita pakai untuk nanti, ini tadi juga dipakai sih untuk pada saat di append ya. Kemudian di sini kita pakai fungsi untuk menampilkan data-data. Nah di sini kita pakai detail list to do response. Jadi hanya data-data list to do response inilah sesuai DTO yang bisa tampil. Lalu kita panggil slice list to do kita append dengan data dari to do ini. Oke, data dari to do ini kita putar-putar terus looping sampai ada akhirnya nanti to do ini sudah mencapai data akhirnya, lalu kita kembalikan data listnya. Update status kita baca dulu seperti biasa, handling error. Nah di sini ada variable updated. Di sini adalah untuk menyimpan data dari data yang nanti diupdate. Kemudian found sama dengan false. Ini untuk memberikan pesan nanti bahwa data sudah ditemukan atau tidak. Kita baca tentunya, kita buat looping dalam range to-dos-nya. Jika ID dari to-do sama dengan ID yang kita request, maka di indeks yang dimaksud, anggaplah misalnya indeks ketiga, dari to-dos indeks ketiga, statusnya akan berubah dari menjadi status yang kita request. Ini updated, add menjadi now, kemudian kita masukkanlah updated ini ke dalam to-dos, oke. Found kita berubah jadi true. Di sini semua untuk validasi. Jadi kalau nggak ditemukan, kan error. Berupa no to do with this ID. Oke. Setelah itu kita tulis ulang utils ke dalam JSON dengan variable to do, dengan parameter to do. Yang selanjutnya adalah fungsi search to do. Search to do ini untuk mencari satu task yang kita mau. Misalnya kita mau nyari task belajar. Jadi kita masukkan task belajar, nanti akan muncul. Nah itu service-nya dari sini. Kita baca dulu, kita deklarasikan variable result untuk menyimpan hasilnya. Keywordnya kita kecilkan hurufnya. Jadi anggaplah belajar. B-nya bisa besar, kadang ada orang random. A-nya besar, B-nya kecil. Tapi kita di sini bikin rata, semuanya kita kecilin. Oke? Di sini kita baca. Jika ada misalnya dari keyword ini sama dengan to do, task name, maka result ini akan ditambahkan sesuai dengan result yang tadi dimasukkan sini ya. Lalu kita masukkan sesuai dengan list ini. Semua sudah masuk ya. Ya, masukkan dalam result. Jika result sama dengan 0, maka tidak ada yang match ternyata ya. Oke. Nah, di sini dari to do kita tidak perlu buat DTO-nya, langsung saja kita masukkan ID. Nanti dia baca handling error, indeks sama dengan min 1. Kenapa sama dengan min 1? Kenapa tidak 0? Karena indeks itu ada yang 0. Tujuan adalah untuk membaca nanti. Kalau indeksnya stay di minus 1, berarti tidak ada data yang ditemukan. Kalau nanti kita masuk indeksnya sama dengan 0, maka dia akan selalu menghapus indeks ke 0 pada saat apapun terjadi. Di sini kita baca, kalau ID-nya ada sama dengan ID yang kita request tadi, maka dia akan break, indeksnya jadi I, sesuai indeks sama dengan I tadi. Oke. Lalu, apa tujuan yang kita buat di sini? Adalah untuk, karena Go ini tidak punya command untuk menghapus secara langsung data tersebut JSON. Makanya kita tulis ulang slice-nya, yaitu dengan cara to-dos, append, to-dos. Jadi, tujuan adalah untuk
kita masukkan semua to do ya yang nilainya itu sebelum indeks. Anggaplah indeksnya 93. Jadi kita masukkan ke dalam slice to do yang baru yaitu indeks data-data sebelum indeks 3 dan indeks plus 1. Indeks plus 1 adalah data-data dari satu data setelah indeks. Anggap berarti data setelah indeks 3. Itu yang kita masukkan. Kita tulis ulang, kita write, lalu kita masukkan ke dalam file. Kita return. Lalu di sini CMD ini untuk operasi dalam nanti kita di terminal kita pakai Cobra ya, pakai Cobra. Di sini yang pertama untuk add ya. Tadi di sini saya sudah bilang ya, setiap kali kita service ya, kita panggil service new to do service. Nanti biar kita bisa panggil create to do. Create to do ini kan tadi dari sini ya. Oke. Dari file service. Nah, di sini request-nya sesuai dengan create to do request, lalu masukkan ya. Sama dengan list tadi, sesuai, kita panggil service, kita panggil service list to do, kita tampilkan tabel dan warna-warnanya. Jadi kalau pending itu putih, progress dan itu beda-beda lagi. Update juga sama, pakai Cobra, delete, dan search. Search-nya ditampilkan satu nanti. Init kita masukkan semua, ya, kita masukkan semua data-datanya. Terakhir execute. Execute ini untuk menjalankan semuanya. Terakhir di main go kita jalankan fungsinya. Oke, ya teman-teman ya. Jalankan fungsinya. Di sini coba kita clear dulu aja. Ya. Di sini saya sudah sempat masukkan data tadi. Tapi kita buka Goran dulu aja. Goran. Oke, ini muncul deklarasi awal dari terminalnya. Gue buka lagi Goran list. Oke, muncul ya di sini data-datanya. Ya, data-datanya ada done, ada pending. Kemudian go. Kita misalnya coba nambahkan data. Goran. Oke. Kayaknya saya butuh bantuan. Oke, berarti gini ya. Caranya begini, kita tinggal taruh ini setelah Goran. Oke, Goran. Belajar misalnya biologi. Oh, maaf. Oke. List lagi. Udah bertambah ya. Kita mau lihat di JSON juga bisa. Sesuai ya. Oke, sesuai. Saya mau ubah data. Goran update. Goran update. Kita coba cari tahu dulu nih. Update apa? Oke, berarti Goran update I1 I3 ya. S down. Progress aja. Oh, maaf. Saya selalu lupa titik. Oke, progress ya. Kita panggil lagi listnya. Oke, sesuai ya. Aman ya. Oke, Goran. Kita coba delete. Delete titik. Delete. Oke, tinggal masukkan ID-nya saja, berarti Goran titik delete kita masukkan yang 4 aja karena biar nggak keganggu yang lain. Delete to do, hilang ya, aman ya. Oke, langsung aja kita coba yang search. Goran search. Maaf, lupa lagi. Salah. Oke, Goran search description. Lupa lagi, maaf ya, ketemu ya. Oke,
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila sebanyak kekurangan. Kekurangan saya sangat tadi adalah tabelnya. Saya sangat kesulitan untuk tabel yang sesuai dengan tabel writer, tapi jadi saya pakai manual aja. Terima kasih dan sampai jumpa.